Tanaman kelengkeng yang kami amati berlokasi di sebelah timur Gedung Agroteknologi Fakultas Pertanian Veteran Yogyakarta. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini kami ingin mengidentifikasi hama dari tanaman kelengkeng. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Talita Rujo Azri dengan NIM akhir 19. Saya Niken Aula Hirmansyah dengan NIM akhir 010. Saya Amelia Pramesti dengan NIM akhir 024. Saya Ilham Saputra Bulungan dengan NIM akhir 027. Saya Aisyah Sarah Alfida dengan akhir NIM 035. Terdapat 3 hama yang kami temui pada pohon kelengkeng. Yang pertama, oda wereng putih. Wereng putih termasuk dalam ordo Hemiptera dan famili Delphacidae. Ordo Hemiptera mencakup serangga yang memiliki mulut menusuk dan menghisap, seperti kutu daun, capung, dan tentunya wereng. Serangan wereng putih pada tanaman umumnya ditandai oleh beberapa gejala khas, antara lain munculnya bercak-bercak putih pada permukaan daun, terutama pada bagian bawah daun. Lalu daun menguning dan mengering, dan tanaman yang terserang wereng putih cenderung tumbuh kerdil dan tidak berkembang dengan baik. Wereng putih memiliki beberapa musuh alami yang dapat membantu mengendalikan populasinya. Musuh alami dari wereng putih yang kami temui pada lokasi adalah laba-laba pemburu yang biasanya memangsa wereng putih. Kemudian, hama yang kami temukan pada tanaman kelengkeng adalah kepik, termasuk dalam ordo Coleoptera, familinya Coccinellidae. Bagian tubuh dari kepik ada yang pertama kepala, terdiri atas mata, antena, dan mulut. Kemudian ada toraks atau dada, yang terdiri atas protoraks, sayap depan, sayap belakang, dan juga kaki. Kemudian terakhir ada abdomen atau perut. Untuk ukuran kepik biasanya 1-10 mm. Kemudian warna tubuhnya itu cerah, yaitu merah kekuningan. Kemudian kepik memiliki bau khas tersendiri. Kemudian untuk gejala kerusakan yang disebabkan oleh kepik pada tanaman kelengkeng yaitu bercak daun kelengkeng mengalami bercak coklat, kemudian juga daunnya mengering sehingga mengalami kerapuhan, kemudian kerusakan tunas dan juga cabang muda, kemudian juga pertumbuhannya itu terhambat karena serangan berat pada bagian vegetatif tanaman kelengkeng itu dapat mengurangi kemampuan fotosintesis sehingga tanaman tampak kerdil dan juga kurang produktif. Kemudian untuk pengendalian dari kepik sendiri bisa dengan pengamatan rutin, yaitu memantau keberadaan kepik terlebih ketika musim hujan. Kemudian bisa menggunakan insektisida, yaitu seperti imidacloprid atau abamectin. Kemudian juga bisa menggunakan musuh alami seperti laba-laba, burung kecil atau parasitoid. Kemudian juga bisa menggunakan perangkap hama seperti perangkap pheromone trap. Gejala kerusakan yang disebabkan oleh belalang adalah adanya lubang-lubang tidak beraturan pada daun, pucuk yang rusak atau patah, dan bahkan batang yang terpotong pada serangan parah. Belalang juga sering menyerang buah, menyebabkan buah menjadi berlubang atau rusak. Morfologi belalang, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian utama, kepala, dada, dan perut. Kepala dilengkapi dengan antena panjang untuk peraba, mata menjemuk untuk penglihatan luas, dan mulut penggigit untuk mengonsumsi tumbuhan. Dada merupakan pusat pergerakan dengan 3 pasang kaki yang kuat, terutama kaki belalang untuk melompat. Sayap belakang terdiri dari sayap depan yang tebal dan sayap belakang yang membranus untuk terbang. Siklus hidup belalang dimulai dari telur. Telur kemudian menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang belum memiliki sayap. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit untuk tumbuh lebih besar. Setelah beberapa kali molting, nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap sempurna. Belalang dewasa siap kawin dan melanjutkan siklus hidup dengan bertelur. Durasi setiap tahap dalam siklus hidup belalang dapat bervariasi, tergantung pada jenis belalang, kondisi lingkungan, dan kondisi musim. Belalang merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Orthoptera dan famili Acherididae. Di sini musuh alami dari belalang sendiri yaitu burung pemangsa dan serangga seperti laba-laba. Pengendalian hama dari beberapa hama yang kami temukan pada tanaman kelengkeng dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu untuk memastikan hasil yang efektif dan ramah lingkungan. Langkah pertama adalah melakukan pengamatan rutin untuk mendeteksi keberadaan hama sejak dini. Jika jumlah hama masih sedikit, tindakan mekanis seperti memangkas daun atau cabang yang terserang serta menangkap hama secara manual bisa dilakukan. Selanjutnya, memanfaatkan musuh alami.
seperti laba-laba, semut, atau parasitoid yang mampu menekan populasi hama secara alami tanpa merusak ekosistem. Jika populasi hama terus meningkat dan melebihi ambang batas ekonomi, dapat menggunakan insektisida kimiawi yang bersifat selektif agar tidak merusak organisme non-target. Selain itu, melakukan pengelolaan lingkungan seperti menjaga kebersihan kebun, menghilangkan sisa tanaman yang terserang hama, serta menanam tanaman perangkap di sekitar area kebun untuk mengalihkan perhatian hama. Kombinasi strategi ini akan membantu melindungi tanaman kelengkeng dari kerusakan akibat hama, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem kebun. Hama utama yang kami temui pada tanaman kelengkeng adalah wereng putih. Rasio kerusakan didapatkan dari menghitung jumlah bagian tanaman yang rusak per tanaman seluruhnya. Untuk rasio kerusakan pada satu tanaman kelengkeng, kami mengamati kerusakan pada bagian daun. Total daun pada kelengkeng diperkirakan ada 200 helai daun, dan yang terserang penyakit ada 90 helai, sehingga didapatkan rasio kerusakan sebesar 45% terhadap kerusakan hama wereng putih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.